Di Malaysia, di Singapura, di Thailand 3 kali lipat upahnya. Kekayaan mereka digabungin Singapura sama Malaysia masih kalah dengan Sumatera Selatan. Apalagi Indonesia. Maka kita katakan haram hukumnya orang kelaparan negeri yang kaya. Bentukannya apa Bung Iqbal? Partai Buruh, jaminan makanan. Orang bingung, loh kok iya dong. Setiap orang miskin, termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan tukang beca, pekerja informal, kasih. Misal ya, kalau nanti ada uang kita tambah. Kalau Partai Buruh berkuasa, lolos parliamentary threshold, catat. Ya. Karena ini memang janji, bukan hanya janji, dia adalah cita-cita. Sudah ada akumulasi hitung-hitungannya? Yes, 500.000 kali orang miskin sekarang kan 27,7 juta menurut BPS. Kita bulatkanlah 30 juta orang. Banyak 30 juta orang itu. 30 juta orang. Kita kasih makan 500.000 uang cash. Setiap bulan klik, masuk ATM. Tapi ATM-nya nggak boleh ambil uang supaya dia gesek. Ketika dia beli beras, gesek. Anda bayangkan ya, akan terjadi ekonomi di desa-desa. Lumbung-lumbung desa, hampir seperti KUD, akan punya store-store, toko. Karena orang beli beras pakai ATM. Iya, geliat ekonomi? Iya, geliat muncul. 500.000, geliat ekonominya 500.000 kali 30 juta, 15 triliun per bulan. Kita akumulasi 1 tahun kan APBN, kali 12, 180 triliun. Nolnya aja nggak bisa kita hitung. Bisa nggak dihitung nolnya. Banyak banget duitnya. Anda bayangin, 180 triliun. Duitnya segitu untuk sekarang APBN kita berapa? 2.300 triliun. Udah nggak pakai APBN. Cukai rokok berapa? 1.120 triliun. Hasil keuntungan dari booming minyak sawit dan batu bara kemarin berapa keuntungannya kelebihan? 400 triliun. Betapa kayanya ini negara. Naikin aja pajak batu bara. Lo naikin pajak 20%, dia tetap kaya. Super kaya. Naikin, lo tetap untung. Kalau lo nggak mau, lo pergi dari negeri ini. Gituin aja. Iya. Supaya adil dong. Lo boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Memang agak keras. Kalau nggak begitu nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Lo kalau saya nggak demo 2 tahun bersama kawan-kawan KSPI, SPMI, KSPSI, Andi Gani, mana ada BPJS? Iya. Saya mau ditangkap berulang-ulang. Selalu dipesankan, habis ini kamu tangkap aja. Nggak ditangkap-tangkap. Iya. Bahkan Presiden waktu itu menyatakan pemikiran kamu benar. Dalam satu acara di istana. Semua rakyat sekarang menikmati. Nanti kita minta setiap orang, seneng nggak tukang beca, tiba-tiba setiap bulan istrinya entah dari mana, tidak berpikir lagi ya. 500.000. 500.000 dia bisa beli beras, dia bisa lauk pauk sederhana, dia bisa beli tempe tahu, minimal untuk makan. Terus si abang becanya gimana? Gaji apa? Pendapatan dia dari tukang beca, dia bisa sekolahin anaknya. Anaknya jadi pinter. Anaknya pinter, merubah nasib orang tuanya. Kalau kau mau merubah satu bangsa, 2 kekuatan. 1, kesehatannya supaya jangan sakit. 2, pendidikannya. Maka kita tambah 1 lagi, makanannya. 180 triliun, korupsi aja berapa? 300 triliun. Sita aja itu orang-orang yang korupsi. Jangan dipenjara. Lo enak benar, lo misal Anda korupsi 2 triliun. Iya, di penjara 4 tahun. 4 tahun. Habis itu dia tetap kaya. Iya. Sita, miskinkan. Itu nggak perlu penjara. Oke, 3 bulan sita. Tapi hak politiknya ambil. Iya. Hak apa aset-asetnya dia mendapat ya. asetnya pasti balik semua. Hak politik dia diambil. Jadi dia nggak bisa berpolitik. Hak dia untuk mendapatkan jaminan sosial dihukum misal sampai 5 tahun. Ya udah nanti dia masuk disetarain aja Bang itu Bang. Dia makin miskin. Dapat bantuan juga dia. Jadi miskin. Nah, yang kedua kita minta namanya jaminan perumahan. Sekarang TNI, Polri, ASN, buruh swasta, mana punya rumah kalau udah pensiun? Kamu lihat itu prajurit-prajurit TNI, Polri mengabdi nyawa buat negara. ASN mengabdi buat negara. Buru-buru puluhan tahun, 30 tahun kerja di pabrik. Begitu dia pensiun punya rumah? Enggak. Terus dia ngontrak, uangnya dari mana? Anaknya belum lulus, dapat kerja, baru lulus sekolah. Terus kemana? Terus negara ngapain? Buat apa kita bernegara kalau kita jadi miskin? Tanggung jawab negara. Iya, makanya kita namakan jaminan perumahan. Ambilnya dari mana? Potong gaji saat kamu bekerja, pengusaha potong bayar juga, misal 10%. 2% bayar buruh yang bekerja, 8% bayar oleh pengusaha.
Kan akumulasinya 30 tahun. Punya rumah. PNS, TNI, Polri punya rumah. Rumahnya jangan bikin di tengah kota. Bikin pinggir kota. Bung Iqbal, nanti kita jauh. Bikin kereta. Begitu kan kita hidup. Kau lihat aja di Tokyo, di Busan, di Seoul, di Kuala Lumpur. Kok kita kalah? Ini negara nomor 7 terkaya di dunia. Kok kalah dengan mereka? Jahat. Udah makan bertarung sendiri. Udah makan dengan cara ngamen di jalan. Jadi pengemis ditangkap. Dagang pedaging kaki lima ditendang-tendang. Negara nggak pernah kasih kok. Kok sekarang kita minta itu mereka nggak kasih. Partai buruh akan begitu. Memang saya keras. Iya. Saya nggak peduli. Memang harus begitu. Siap. Peduli saya hanya sederhana. Keseimbangan. Oke. Kau boleh kaya, tapi kau tidak boleh miskinkan kami. Oke. Nah, baru masuk yang ketiga. Apalagi Bung Iqbal kalau partai buruh. Anda akan bilang saya, wah Bung Iqbal mimpi. Enggak. Dulu saya diketawain orang. Iya. 2010 saya bilang, kasih saya waktu 2 tahun. Untuk merubah setiap rakyat. Tidak ada lagi yang boleh ditolak berobat di rumah sakit. Itu saya bikin buku. Nanti saya kasih bukunya. Siap. Ada di atas. Kita berjuang bersama. Tidak buang. Apa yang dilakukan? Seorang Iqbal bukan ada apa-apa. Kita bikin namanya Komite Aksi Jaminan Sosial. Pak Jufni sebagai tokoh. Pak Saiful DP, almarhum Pak Tamir Mosi, Pak Endang Tamrin, Andi Gani. Kita semua berkumpul. Pak Abdullah bikin Komite Aksi Jaminan Sosial. Saya bikin strategi. Kelar. Konsep, lobby, aksi. Bikin konsep, itu undang-undang BPJS. Maaf, 80% itu konsepnya buruh. 80%. Setiap saya habis sholat tahajud, saya bikin konsep. Memang itu, harus begitu. Jadi, keluar dari hati yang paling dalam atas bimbingan Tuhan. Waktu ketenangan Iya, dahsyat itu. Lu lihat aja baca. Anda baca undang-undang, oh dahsyat. Saya di Helsinki, jadi pembicara. Di Paris, di Helsinki, di Geneva. Ini bukan sombong-sombong ya. Saya ingin bercerita. Ketika mereka dengar saya di Helsinki misal, itu standing applause itu ada kali 10-15 menit, 10-15 menit. Jarang-jarang orang Eropa gitu. Apa yang membuat dia standing applause? Saya hanya bilang, kami hanya bayar 25.000 pada waktu itu ya, kelas 3. 25.000 itu less than berapa ya? Sekitar $2. Di bawah $2. Hah? $2? nggak sampai 30.000. Iya, di bawah $2. Mereka bayangin $2 itu buat buang sampah doang. Makan $10. Sekali makan $10 kan mereka. $2, iya. Terus apa yang kamu dapat? Seumur hidup. BPJS kan seumur hidup. Dan kemudian unlimited biaya. Berapa aja biaya ditanggung. Lihat aja BPJS. Kemudian semua jenis penyakit. Dia bilang, nggak ada seluruh dunia. Iyalah. Selalu limit, tidak semua penyakit. Indonesia luar biasa. Ini kerja keras kawan-kawan buruh, petani, nelayan, dan waktu itu memang parlemen membantu kita DPR saat itu. Ide gagasan tapi kita diterima, Bang, ya? diterima. Nah, sekarang saya sederhana. Apa yang salah kalau orang sakit itu ditolak? Jangan mentang-mentang kamu kaya, kau boleh berobat di kelas 1, pergi ke luar negeri, ke Mount Elizabeth, pergi ke Sydney. Nah sekarang kita rakyat, saya marah itu gara-gara saya baca di koran Kompas 2009 kalau salah. Seorang anak digotong sama bapaknya itu udah jadi mayat. Dia naik kereta api dari Jakarta ke Bogor, naik KRL. Dia sampai Bogor, dia mau makamkan anak, ditolak. Karena orang miskin, nggak punya duit. Dia naik lagi KRL. Itu supaya penumpang KRL Jabodetabek, kereta itu tahu, ini mayat anak. Datang lagi ke Jakarta, ditolak. Kan jahat bener. Emangnya ini binatang? Binatang aja kalau kita tabrak kucing, pasti kau kubur. Masa manusia? Apa karena dia miskin? Dia nggak boleh mendapat hak yang sama. Marah bener saya. Ada satu cerita lagi, di buku ini saya tulis. Bersama Kahar ya. Ibu-ibu pemulung. Anaknya sakit. Dia pergi, kan pakai gerobak. Didorong oleh ibu itu. Anaknya ditaruh di gerobak. Dia pergi ke rumah sakit Persahabatan. Ditolak. Karena nggak punya duit. Kan kita dulu kalau mau ke rumah sakit, ditanya dulu, ada uang DP nggak? Kalau nggak ada uang, jaminannya maaf, ibu, apa? Iya, jaminan ada nggak? Maaf ibu, maaf bapak, nggak bisa. Dia pergi. Jalan kaki naik gerobak, dia pergi ke Husada. Husada itu di Gajah Mada. Dari Persahabatan ke Husada, Anda tahu 12 jam jalan kaki. Ditolak. Saya baca di itu kan, dua kisah itu membuat hati saya bergetar. Pilu, dari bukan pilu lagi, tragedi bagi saya. Tragedi buat negara kita. Tapi orang kan nggak peduli. Iya.
Negara nggak peduli. Orang-orang kaya nggak peduli. Bukan saya ingin sombong-sombong. Iya. Ini mewakili ke pekerja kelas maksud saya. Akhirnya dia pergi ke RSCM. Itu 9 jam. Dari Gajah Mada ke Salemba kan 9 jam. Ini cerita di kota Jakarta. Begitu dia sampai, dia dirawat, tapi udah mati. Lebih mulia anjing kan, saya bilang. Saya tulis di buku itu, di depan DPR, saya bilang. Bapak-bapak dan ibu, lebih mulia anjing daripada manusia di negeri ini. Anjing kalau kita ada di pinggir jalan, kita singkirkan supaya nggak bau bangkainya. Ini manusia. Apakah karena dia anak seorang pemulung, maka negara tidak memberikan kesehatan yang setara? Itu dia kesetaraan kesempatan. Maka redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial, kita akan minta yang tentang makanan, perumahan, ditambah yang ketiga pendidikan. Seperti kesehatan itu cerita yang udah lewat. BPJS itu perjuangan kelas pekerja, itu belum ada partai. Apalagi ada partai. Nggak berkuasa kita miskin, masa kita berkuasa miskin? Tolol aja kita. Bahasanya maaf ya kalau menggunakan bahasa. Udah nggak berkuasa miskin, kita berkuasa tetap miskin. Maaf ini bahasa anak muda. Tolol. Ya, kalau kita berkuasa harus kaya lah. Minimal hidup yang tidak di bawah garis kemiskinan, cukup dalam batas yang wajar. Kalau kita sakit, negara yang ada. Kita kelaparan, negara yang nyiapin. Kita selesai pensiun, perumahan ada. Kau lihat di Jakarta, di atas got mereka bikin rumah. Mungkin di Palembang masih ada orang atas the got. Apa beda mereka dengan binatang? Kan jahat sekali kita. Saya nggak peduli. Andai kan Allah takdirkan ini partai. Kepedulian hanya satu, yaitu mengambil 5 jaminan sosial, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Makanan buat orang miskin dan tidak mampu 500.000, nanti kalau mampu 1 juta. Setiap bulan, kling, 500.000. Setiap bulan, kapan Bung Iqbal, seumur hidup. Dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Apa yang salah? Kita kasih rakyat sendiri, apa yang salah? Cuma 180 triliun. Kalau nanti ada 1 juta, naik cuma 360 triliun. 2025 APBN kita akan tembus sekitar 3.000-4.000 triliun. 2045 10.000 triliun. Enak aja. Buat orang kaya semua nggak ada. Lo boleh kaya, jangan miskinin gua. Udah bahasanya sederhana. Nggak usah pakai bahasa yang indah-indah. Kami sebagai berbangsa dan bernegara, kita ciptakan kemakmuran. Yang makmur lo, yang miskin, yang susah kita. Udah kita bilang aja, lo boleh kaya, jangan miskinin kita. Bahasa ini pahami rakyat. Pendidikan. Pendidikan itu 20% dari APBN. 20% dari 2.300 triliun APBN itu 460 triliun. 460 triliun gede banget. Gede. Luar biasa. Tapi anak-anak buruh, anak petani ada nggak yang dia sekolah? Sampai ke Harvard, Sorbonne di Inggris, di Prancis, ke Sydney University, ke Nanyang, nggak ada. Oleh karena itu kita butuh pendidikan. Baru yang keempat adalah untuk unemployment insurance, asuransi pengangguran. Ketika kita sehat, kita bekerja, kita wajib bayar pajak karena kita cinta pada negara. Nah kalau kita udah keluar, negara bayar. Namanya unemployment insurance, asuransi pengangguran. Bukan fresh graduate, salah itu. JKP kan mau diituin, dibikin fresh graduate dapat enak bener. Ntar kalau gua habis sekolah, ngapain gua kerja? Orang gua dapat uang pensiun apa JKP itu salah. Yang benar orang dipecat. Setelah dia dipecat dengan alasan apapun, dia mau cari kerja. Nah selama masa itulah namanya unemployment insurance. Yang terakhir air bersih. Di Jakarta aja, di Jakarta Utara 1 liter air bersih lebih mahal dari BBM, kan nggak masuk akal. Nah itu yang disebut redistribusi redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Baru yang ketiga, Partai Buruh akan menyatakan tanggung jawab publik. Maksud tanggung jawab publik gini, ketika sehat publik bayar pajak. Ketika publik tidak sehat, tidak mampu, ada sesuatu kewajiban negara memberikan. Gitu. Sederhana nggak? Sederhana banget. Bang, tapi ngomong-ngomong